Para pendengar yang kami hormati, kami selalu berdoa biarlah pada saat radio ini didengar dan kalian semua juga berada di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan, sehingga radio ini bukan hanya sekedar didengar tetapi menjadi bagian dari rencana Tuhan untuk melengkapi kita semua. Dan kita masih tidak membicarakan mengenai cinta di dalam kaitan dengan pertanggungjawaban iman. Cinta atau kasih, to love, di dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban iman. Dan kita sudah membicarakan bahwa yang lalu bahwa cinta itu tidak boleh terlalu banyak. Cinta juga tidak boleh terlalu sedikit. Cinta itu need balance, membutuhkan balance. Nah sekarang pertanyaan lanjutkan, lalu tujuannya apa? Gitu. Bagaimana dimanifestasikannya? Itu kan menjadi suatu masalah yang kompleks. Dan kita akan fokus kepada realita bahwa hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak dan sebagainya, itu berkaitan dengan soal siapa yang seharusnya diturutin. Nah, bagaimana seorang itu mendemonstrasikan iman dalam hubungan, dalam memanifestasikan diri bentuknya mengalah. Jadi menerima cinta dan memberikan cinta, ternyata itu merupakan sesuatu yang kompleks. Menerima cinta dan memberikan cinta membutuhkan spirit. Pada saat-saat tertentu perlu mengalah. Perlu memprioritaskan pihak yang lain. Nah, perlu menunda akan kepentingan diri sendiri. Perlu mengalah. Nah, kalau saudara-saudara itu sudah menikah, saudara akan tahu bahwa sebenarnya mengalah itu bisa bermacam-macam motivasi dan sebab dan alasannya. Ada yang mengalah oleh karena terpaksa, takut akan akibatnya. Oleh karena kalau tidak mengalah, waduh bertengkar. Daripada bertengkar, saya mengalah. Tapi sebenarnya mengalah dengan bersungut-sungut. Nah, mengalah dengan bersungut-sungut seperti ini, oleh karena terpaksa, itu akan merepress atau menekan seolah-olah sementara menyimpan kemarahan. Nah, yang biasa menyimpan kemarahan, itu suatu saat itu akan meletus seperti gunung. Jadi banyak pribadi yang kelihatannya mengalah terus, suatu saat tiba-tiba meledak. Ada yang mengalah, oleh karena dia sendiri memang tidak punya pendapat. Itu lain lagi. Jadi mau cuci tangan, mau menyerahkan seluruh tanggung jawab kepada pasangannya. Sehingga ya mengalah terus. Oleh karena apa? Oleh karena dia sendiri tidak punya opini, tidak punya sikap, dan tidak punya pendapat. Nah, kita akan coba dengar apa yang Ibu Esther mau katakan di sini. Jadi sebetulnya bagaimana sih Pak? Kalau tadi bahwa cinta itu kita manifestasikan sebagai pertanggungjawaban iman, tetapi juga dalam tanda kutip itu manifestasinya itu bisa dalam bentuk mengalah, cuma tidak boleh bersungut-sungut. Nah, bagaimana kita itu lalu kemudian bisa mempunyai jiwa besar, mempunyai ruangan yang juga besar begitu ya, untuk kekurangan, kelemahan daripada pasangan yang kita hadapi itu setiap hari begitu. Sebagai contoh misalnya Pak, itu kalau ada, ini kan kebetulan pembantu pulang oleh karena lebaran begitu. Dan kita melihat bahwa kebiasaan daripada pasangan misalnya itu tidak ikut membersihkan, tapi selalu persis memperlakukan istri ataupun suami seperti pembantu saja. Makan, habis makan ditinggal begitu saja. Pakaian berember-ember, berserakan, itu juga didiamkan saja. Jadi sebetulnya kita itu bagaimana sih Pak
memulai begitu. Itu kan harus didandani atau harus dibetulin itu kan sejak dari permulaan pernikahan, Pak. Oh iya, makanya justru itu bahkan di dalam konteks Kristiani itu selalu ditekankan premarital counseling dan sebagainya. Oleh karena apa ya? Oleh karena realitas seperti ini. Menikah, membangun keluarga itu adalah bisnis yang paling sulit dalam hidup ini. Anehnya, yang paling sulit ini tidak ada persiapannya. Dilakukan asal jalan. Berarti ya secara natural aja kenal lalu mengikatkan diri kemudian hanya menikmati kebersamaan itu di dalam area-area seksual biasanya. Lalu setelah itu mengikatkan diri diresmikan dalam bentuk pernikahan. Dan banyak sekali yang dari orang-orang seperti ini yang tidak siap sebetulnya. Nah makanya watak-watak lama dan hal-hal yang kurang baik di dalam kepribadian ini sekarang terekspos dengan nyata sekali. Seperti tadi, sangat egois. Wah biasanya just take for granted semuanya. Makanan sudah tersedia, ya pakaian nanti itu bersih, kotor sudah ada yang nyuci, ada yang nyetrika, ada yang nyiapin. Waduh, banyak individu itu yang kemudian tidak peka terhadap realitas. Sekarang misalnya saja pembantu sudah pulang karena lebaran. Lalu siapa yang melakukan ini? Jadi bagaimana itu, Pak? Kalau tadi Bapak mengatakan iya di dalam premarital ataupun konseling sebelum pernikahan itu kan sudah dipersiapkan begitu. Tapi kan tidak mempersiapkan itu dalam bentuk yang kecil-kecil seperti ini. Jadi sebetulnya itu bagaimana sih? Ya itu kelirunya loh. Oleh karena banyak gereja itu begitu tidak bertanggung jawabnya memberikan premarital counseling itu hanya teori-teori itu. Tapi tidak dipikirkan how do we experience that? Bagaimana kita mengalami itu? Prinsip kebenaran itu. Kesulitannya di mana? Nah itu oleh karena apa ya banyak gereja lemah sekali di dalam pemahaman mengenai natur manusia, tingkah lakunya. Ya psikologi itu tidak ngerti begitu. Bahkan ada yang diberikan konseling itu hanya 3 kali dan bicara hal-hal yang sangat tidak penting sebenarnya dalam kaitan iman Kristen. Tapi ya cuma diresmikan begitu aja. Jadi bagaimana toh Pak? Bagaimana kita itu bisa mengerti gitu? Oh pasangan saya itu paling tidak suka misalnya, paling tidak suka kalau disuruh masuk dapur misalnya, kalau suruh masak, kalau disuruh bersih-bersih, paling tidak suka. Nah, apakah lalu kemudian itu di dalam premarital itu lalu tidak usah kawin atau dianjurkan ya kamu belajar dulu, masak dulu atau apa? Ya itu sebetulnya poin yang penting sekali. Itu sebetulnya ujungnya adalah realita itu sudah tanda petik memveakumplikan kita. Itu artinya realita itu sudah membuat kita tidak punya choice. Nah itu memveakumplikan. Nah sehingga sama seperti tadi ya tidak lalu pemilihannya mesti apa dulu apa. Tapi cukup kita itu mengingatkan seperti ini. Jadi kalau manusia itu yang sudah di atas 18 tahun yang disebut kita dewasa, itu mau menikah meskipun tidak ada persiapannya, kita mengingatkan tetap. Berarti yang Bapak mau katakan adalah bahwa kita itu harus beradaptasi. Begitu Pak? Kira-kira? Ya seharusnya begitu, tetapi tugas tadi yang kita orang luar ini, orang tuanya, pendetanya, kita konselor ini sebetulnya mengingatkan. Lalu menawarkan pertolongan. Jadi kalau you mau kami tolong, ya kita teruskan premarital counseling ini. Sehingga ngapain? Ya bagian-bagian tertentu mulai belajar dibenahi. Seperti tadi. Jadi manusia itu kan sebetulnya harus memenuhi 5 hukum hidup. Antara lain hukum kewajaran. Hukum natural ini, hukum kewajaran hidup. Orang mau menikah ya seharusnya punya pekerjaan dong. Gitu. Nah orang menikah seharusnya itu berani mengikatkan diri, tidak lagi belajar mencintai perempuan lain. Yang mencintai ya perempuan yang menjadi istrinya. Begitu. Nah itu hukum hidup ini. Ya, tapi kalau dengan kebiasaan-kebiasaan tadi itu Pak, pekerjaan rumah yang dia tidak suka karena dia adalah wanita karir gitu.
bagaimana dia itu kita ingatkan untuk beradaptasi. Apakah dengan makin dewasanya seseorang lalu nanti akan muncul dari dalam hati itu suatu kesadaran. Oh iya ya, aku tuh harus belajar Sebenarnya masak. wanita karier itu juga merupakan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi tidak semua wanita itu lalu harus bisa masak, lalu bisa nyuci baju, tidak selalu begitu. Tapi realitanya, seorang yang semakin dewasa, dia mau menjadikan dirinya istri dari seorang. Nah, seharusnya dia tahu, apakah saya ini bisa menjadi istri dari orang tersebut. Nah, orang tersebut itu menuntut istrinya itu pintar masak. Waduh, kalau mau menikah dengan orang yang jiwanya menuntut istrinya pintar masak dan dia sendiri itu wanita karier yang tidak pernah ke dapur, nah kita seharusnya waspada dong. Ini ada satu sisi yang kemungkinan besar menjadi sumber konflik ini. You mau teruskan atau you sendiri mau memperbaiki? You yang beradaptasi atau dia yang beradaptasi? Jadi berarti sebelum menikah matanya dibuka gede-gede Nah, begitu seharusnya Pak? begitu dan tahu apa saya orangnya yang akan menikah dengan si A ini. Yang ternyata dia itu lahir dibesarkan dalam keluarga di mana kedua orang tuanya itu betul-betul itu family man and woman yang memang mamanya ya tiap hari di dapur gitu loh. Bahkan punya moto bahwa keluarga itu seharusnya makan di rumah tiap hari bersama-sama. Waduh, jadi kalau sudah lahir dibesarkan dalam lingkungan seperti itu, sudah membawa konsep seperti itu, sulit sekali untuk diubah. Jadi berarti yang Bapak mau katakan sebetulnya sebelum menikah kita harus bertanya, apakah saya ini betul mau menikah dengan orang dengan latar belakang yang makan itu harus di rumah, istri itu harus itu di dapur, masak, menyediakan, semuanya rapi, semuanya disediakan. Jadi itu yang harus menjadi pertanyaan utama begitu Pak. Sebelum kita sebenarnya itu bagian dari pengenalan diri dan pengenalan akan pasangannya dan pengenalan akan realita pernikahan itu sendiri. Nah, seharusnya aware dong. Orang yang mau menikah seharusnya orang dewasa, bukan anak-anak. Jadi kalau tadi itu topik kita itu adalah kita itu love itu harus ada balance-nya. Betul. Nah, dalam bentuk sekarang dimanifestasikan dalam bentuk mengalah. Iya, betul. Jadi menciptakan balance itu harus ada. Betul. Unsur mengalahnya. Kalau misalnya dulunya pada saat misalnya berpacaran ini tidak dituntut dan dia sendiri juga tidak tahu, ya terpaksa setelah menikah tidak ada pilihan yang lain kecuali you mengalah. Seperti itu Pak, itu mengalahnya itu menjadi sesuatu tanda petik terpaksa. Itu kondisi yang seperti tadi lagi. Jadi yang memfeakomplikan dia. Nah, itu kondisi seperti itu biasanya ada eksesnya. Yaitu ekses terpaksa itu menimbulkan simpanan anger, kemarahan yang terpendam, ketidakpuasan yang terpendam. Ya, kadang-kadang meletus dalam bentuk kemarahan, tapi yang kadang-kadang bocornya itu adalah mencari akan saluran yang lain. Ya, sehingga tertarik wanita lain atau tertarik pria yang lain, atau kemudian lari daripada tanggung jawab dari rumah, terus-menerus aktif di gereja, atau terus-menerus bersosialisasi, olahraga, dan sebagainya. Sebagai suatu escapism, suatu bentuk lari dari realita yang dia tidak sukai. Nah, kalau rumah tangga sudah menjadi realita yang tidak dinikmati, tidak disukai, bagaimana suami istri itu bisa menjadi partnernya Tuhan, membangun untuk tujuan yang mulia dari Allah? Kan impossible. Jadi berarti Pak, kembali lagi sebetulnya bagaimana sih kita itu kan bukan lalu kemudian saya sudah mau menikah, saya harus menyesuaikan diri. Saya sudah mau menikah, saya harus mengalah. Jadi berarti bukan seperti itu kayaknya ya Pak ya. Tapi kita lebih kepada apakah ini tuh sesuai dengan maksud dan rencana Tuhan begitu. Apakah saya harus menikah dengan orang yang seperti ini? Karena ini unsur mengalahnya
di dalam konteks pembicaraan kita ya, kita sedang membicarakan mengenai love sebagai pertanggungjawaban iman. Nah, itu membutuhkan balance. Nah, di dalam mencipta balance, perlu sekali ada unsur mengalah. Nah, inilah. Nah, ini sehingga urut-urutannya ini yang perlu diperhatikan. Untuk mencipta balance itu, sebetulnya ada unsur mengalah. Dari dua belah pihak pasti ada. Nah, unsur mengalah itu sebetulnya unsur kedewasaan. Unsur yang secara intentionally, secara sengaja dia ciptakan, dia sadari. Jadi bukan mengalah itu oleh karena takut, mengalah itu oleh karena terpaksa gitu loh. Nah, sehingga untuk bisa mengalah itu menjadi bagian daripada kedewasaan, itu perlu sekali kita memahami akan the whole picture, seluruh gambar daripada kehidupan ini. Jadi berarti Pak, kalau begitu ya memang betul ya. Kalau seseorang itu masih kekanak-kanakan, kalau dia itu belum menyadari dengan benar begitu, bahwa ini tuh sebetulnya menikah itu adalah merupakan bagian daripada kedewasaan begitu. Bagaimana kita itu lalu kemudian bisa mengalah? Oleh karena orang yang mengalah itu kan biasanya dianggapnya sebagai seorang yang lemah. Orang yang mengalah itu kan dianggapnya sebagai orang yang tidak punya pendapat begitu. Nah, sehingga kebanyakan begitu. Ya mungkin mengalah 1-2 kali habis itu enggak lagi begitu. Nah, sehingga kalau kembali lagi love sebagai atau cinta itu sebagai pertanggungjawaban iman, itu kan lalu kemudian hubungannya kembali lagi kepada Tuhan begitu. Bagaimana kalau kita itu masih menghitung-hitungnya itu masih seperti itu? Ya, makanya itu sebagai pertanggungjawaban iman, itu kan perlu sekali balance tadi. Jadi love tidak boleh terlalu banyak, love juga tidak boleh terlalu sedikit. Jadi ini itu uniknya daripada kehidupan iman itu di situ mampu untuk memahami dan mencipta balance itu. Nah, di dalam unsur mencipta balance, dia harus punya jiwa yang rela mengalah. Oleh karena realitanya kerjasama dengan orang lain itu seperti misalnya dua unsur yang sebetulnya tidak begitu mudah match. Matchingnya itu tidak mudah. Nah, sehingga perlu sekali ada kerelaan menanggalkan bagian-bagian tertentu. Nah, kita bukan memaksakan pihak yang lain untuk menanggalkan. Kita sendiri yang sadar kita perlu menanggalkan. Itu namanya mengalah. Bahasa sebetulnya itu tidak mungkin mencipta balance jikalau saya memaksakan kemauan saya. Jikalau saya masih mengutamakan kepentingan pribadi saya. Jikalau saya masih egois. Jikalau saya gitu ya, ingin sekali apa yang saya rencanakan ini tercapai. Waduh, hal-hal seperti itu kadang-kadang itu menjadi nomor 2 yang kita rela untuk lihat. Mungkin sekarang bukan waktunya. Mungkin belum waktunya. Jadi saudara yang kami hormati, setelah mendengarkan hal-hal seperti ini, kita makin memahami ya, hidup yang kompleks ini. Dan saya percaya kalian mulai mengerti bahwa cinta sebagai pertanggungjawaban iman. Cinta itu tidak natural. Nah, membutuhkan sekali balance. Nah, di dalam membutuhkan mencipta balance itu, kita sebetulnya harus siap. Bahwa dalam mencintai selalu ada unsur mengalah. Nah, jikalau kalian ingin menjadi counselor untuk memahami ini, menolong banyak keluarga yang bermasalah, silakan join dengan kami. Kami ada pelatihan dan ada degree master khusus program ini untuk counselor. Dan kami ada ujian masuk pada bulan Januari. Tapi juga kalian ingin menjadi hamba Tuhan juga bisa. Oleh karena berbagai macam program kami sediakan. STH, Master of Theology dan sebagainya. Silakan hubungin kami nomor 799-0357. 799-0357. Kiranya Tuhan memberkati Anda.